Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Anita SPD, salah seorang Dewan Guru di SMK Negeri 2 Solo. Mata pelajaran yang saya ampu adalah Proyek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Sebagai seorang pendidik, saya meyakini akan keberagaman peserta didik, mulai dari latar belakang, kemampuan, minat dan bakat, serta gaya belajar. Untuk itu dibutuhkan inovasi pembelajaran. Bumi dan antariksa merupakan salah satu tema yang terdapat di dalam mata pelajaran Proyek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Salah satu subtema di dalam bumi dan antariksa adalah gerak bumi, di mana konsep-konsep yang dibahas lebih bersifat abstrak, sehingga praktek pembuatan alat peraga menjadi salah satu hal yang sangat penting. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas tentang gerak bumi. Ibu telah menjelaskan apa itu yang disebut dengan rotasi bumi, revolusi bumi, kemudian proses terjadinya siang. Apa alat dan bahan yang diperlukan, kemudian langkah-langkah kerja yang dilakukan. Sehingga dengan seperti itu Ibu berharap kita lebih memahami apa itu yang disebut Cakap dia. Mengamati bahwa siswa-siswa saya memiliki gaya belajar yang beragam. Ada yang lebih mudah paham dengan melihat gambar atau video, ada yang lebih suka mendengarkan penjelasan, dan ada pula yang lebih aktif dalam melakukan percobaan atau aktivitas fisik. Hasil asesmen awal menunjukkan bahwa sebagian besar siswa cenderung kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Padahal mata pelajaran ini sangat penting untuk memahami dunia di sekitar kita. Terdapat kesenjangan antara gaya belajar siswa dengan metode pembelajaran yang biasa saya gunakan. Saya menyadari bahwa tidak semua siswa dapat belajar dengan efektif jika hanya diberikan materi secara lisan atau melalui buku teks. Selain itu, minat dan motivasi belajar siswa juga beragam. Ada yang sangat antusias, tetapi ada juga yang kurang tertarik. Kemudian, mengapa praktek pembelajaran yang saya lakukan ini menjadi sangat penting? Yang pertama, mampu memenuhi kebutuhan individu, karena memang setiap siswa memiliki potensi yang berbeda-beda. Dengan memahami gaya belajar mereka, saya dapat memberikan pembelajaran yang lebih sesuai dan efektif. Yang kedua, meningkatkan aktivitas belajar. Kegiatan membuat alat peraga dan melakukan percobaan dapat membuat siswa lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, memperdalam pemahaman konsep. Melalui pembuatan alat peraga, siswa dapat lebih memahami konsep-konsep abstrak dalam materi bumi dan antariksa. Yang berikutnya, menumbuhkan kreativitas. Kegiatan ini mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Yang terakhir, menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan. Karena dengan menggunakan alat peraga yang menarik, pembelajaran akan lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Kemudian, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab guru? Sebagai guru, saya memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan. Saya bertanggung jawab, yang pertama tentunya untuk merencanakan pembelajaran. Saya harus merancang kegiatan pembelajaran yang bervariasi dan disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Kemudian yang kedua, memfasilitasi pembelajaran. Memberikan bimbingan dan dukungan kepada siswa selama proses pembelajaran. Berikutnya, mengevaluasi pembelajaran, melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Berikutnya, berinovasi, terus mencari metode pembelajaran yang baru dan lebih efektif. Yang pertama, analisis kebutuhan. Lakukan analisis terhadap hasil asesmen awal untuk mengidentifikasi gaya belajar, minat, dan tingkat pemahaman siswa. Kemudian yang kedua, pemilihan topik. Tentukan topik yang akan dipelajari, misalnya gerakan bumi dan revolusi bumi. Dan teman-teman saya juga merasa rileks saat proses pembelajaran. Dan materi yang beliau sampaikan tentang alat peraga gerak bumi lebih mudah dipahami.
Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila, siswa 10 TITR. Saya merupakan salah seorang murid Ibu Sofia Anita. Dengan pembelajaran proyek pembuatan gerak bumi, saya lebih aktif dalam pembelajaran. Dan saya menjadi lebih mengerti tentang materi gerak bumi. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembuatan alat peraga gerak bumi terlihat sangat menarik bagi siswa karena membuat siswa kreatif dan mampu berinovasi dalam mengerjakan proyek yang ditugaskan. Di samping itu, juga mereka mampu menumbuhkan rasa kerjasama di antara mereka. Pembuatan alat peraga gerak bumi dalam pembelajaran PIPAS sangat baik untuk diterapkan dalam proses pembelajaran karena sangat efektif untuk meningkatkan aktivitas siswa dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran juga maksimal. Setelah dilakukan proyek pembuatan alat peraga dalam proses pembelajaran tema bumi dan antariksa, ternyata memang berdampak baik terhadap proses pembelajaran. Yang pertama, dapat meningkatkan minat belajar karena penggunaan alat peraga yang menarik dan interaktif membuat siswa lebih tertarik dan terlibat dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, peningkatan pemahaman konsep. Melalui kegiatan eksplorasi dan diskusi menggunakan alat peraga, siswa dapat lebih mudah memahami konsep-konsep abstrak seperti gerak bumi dan revolusi bumi. Kemudian yang ketiga, peningkatan keterampilan. Siswa dilatih untuk berpikir kritis, memecahkan masalah dan bekerja sama dalam kelompok. Yang keempat, pembelajaran menjadi lebih bermakna. Kemudian karena memang siswa dapat menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman nyata. Dan yang kelima yang tidak kalah pentingnya, tentunya dengan semua itu aktivitas pembelajaran siswa menjadi lebih meningkat. Demikianlah cerita praktek baik pembelajaran IPAS dalam tema bumi dan antariksa dan subtema gerak bumi. Semoga bisa menginspirasi teman-teman guru IPAS se-Sumatera Barat, dan mudah-mudahan dengan demikian dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia.